berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Jakarta untuk memasak rendang sapi sebanyak 10 ton. Kegiatan ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan juga memperingati Hari Bayangkara ke-77. Inilah suasana proses memasak daging rendang yang dilakukan para pegiat UMKM Mak-Cia, binaan Mabes Polri. Mereka mengolah 10 ton daging sapi menjadi masakan rendang dari hasil korban Mabes Polri. Daging rendang ini kemudian dibungkus menjadi 12.000 hingga 13.000 kemasan untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah tahun ini kami dan 20 UMKM masakan Padang yang ada di Jakarta kembali dipilih oleh Mabes untuk ikut serta dalam program Mabes Polri itu rendang kurban barokah. Kami dari UMKM sangat berterima kasih pada Bapak Kapolri karena program ini sangat membantu sekali UMKM restoran-restoran Padang dan catering-catering rumahan Padang yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri bagi UMKM dan para orang-orang yang akan menerima dari daging-daging yang sudah menjadi rendang. Kegiatan memasak daging rendang ini juga dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Saat ini saya sudah terhubung dengan Iwan Febrian, Koordinator UMKM Rendang Binaan Polri. Ya, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, Pak Iwan bisa diceritakan nih, seperti apa proses pembuatan rendang dengan total 10 ton daging sapi ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lydia, teman-teman dari Polri TV. Alhamdulillah hari ini kita surprise sekali, kita bisa masak rendang bersama Pak Kapolri. Jadi kami dari UMKM, saya selaku koordinator dari UMKM, pagi tadi di lapangan Bayangkara setelah sholat Id kita masak rendang bersama. Prosesnya itu dimulai sebenarnya 2 tahun yang lalu, Polda Metro Jaya, waktu itu Bapak Fadil Imron. Jadi inisiasinya waktu itu Pak Fadil mau UMKM yang ada di DKI Jakarta ini ketika COVID, jadi banyak sekali rumah makan Padang yang tutup karena tidak bisa jualan. Nah, jadi inisiasi waktu itu saya diminta untuk mengumpulkan, waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 30 UMKM yang kita ajak ikut bersama dalam program kurban barokahnya waktu itu Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa masak 10 ton rendang dengan 25 UMKM lainnya dari Mabes Polri. Nah, untuk memasak 10 ton daging yang dimasak rendang ini berapa lama? Berapa hari atau berapa lama dibutuhkan waktunya untuk memasak 10 ton daging ini? Jadi kita karena lumayan banyak, Bu, ada sekitar 25 UMKM, jadi kita terbagi-bagi. Kita proses memasak itu sekitar lebih kurang 5 hari sampai packing. Itu di packing dalam bentuk beku, frozen atau seperti apa, Pak Iwan? Jadi prosesnya itu pertama kita dikirimin daging oleh teman-teman dari Mabes Polri, kemudian kita masak, setelah kita masak kita dinginkan, setelah kita dinginkan baru kita mulai packing. Nah itu dalam bentuk sih tidak terlalu beku, cuman dalam keadaan dingin. Karena kita sudah selesai packingnya, kita langsung simpan di pendingin, gitu Mbak. Ya, kan ini 10 ton daging diproses atau dimasak oleh 25 UMKM. Total yang setelah produksi itu ada berapa banyak kemasan, Pak Iwan? Lebih kurang itu sekitar 13.500 pack yang diproduksi. Dari 10 ton itu menjadi lebih kurang 13.500 pack. 13.000 packs itu, kemudian proses pembagian ke masyarakat itu seperti apa? Apakah setiap UMKM itu
yang membagikan sendiri atau harus dikumpul lagi ke satu tempat untuk dibagikan? Iya, betul. Kalau untuk membagikan itu semua di-pool lagi. Kebetulan tahun ini itu ketua pelaksananya itu dari Polda Metro. Selesai rendang dimasak, dijemput oleh Polda Metro. Polda Metro, saya sih kurang tahu persisnya gimana. Kalau nggak salah itu ada tim-tim yang langsung terjun ke lapangan yang untuk membagikan ke masyarakat, ke UMKM, ke pesantren, ke rumah kayak di tempat-tempat perumahan-perumahan Polri gitu Pak. Jadi itu langsung dari Polda yang Ya. Nah, berarti Pak Iwan sendiri dengan UMKM-nya ini sudah bergabung selama 2 tahun ya dengan UMKM binaan Polri ini ya Pak ya? 3 tahun, ini tahun ketiga. Oh, ini tahun ketiga. 3 tahun ya, Baik. tahun ketiga. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan bergabung dengan UMKM binaan Polri ini apa saja programnya Pak? Selama ini sih memang banyaknya itu di pas acara kurban ya Bu, dan beberapa kali kita di acara Bayangkara, Mabes Polri kita juga diundang, misalnya kita diundang buka stand untuk jualan atau ada produk-produk kita yang dibeli oleh Polri. Nah, jadi selama 3 tahun ini kita banyak juga diajarkan, salah satunya ya bagaimana cara packing lah ini Bu ya, dari produk kita ini ada produk, jadi mulai dari prosesnya vakum, di packing, dan ini juga sangat menentukan untuk ketahanan dari si rendangnya sendiri. Gitu. Jadi biasa kita memproduksi rendang cuma 1 kilo, 2 kilo, ini dengan jumlah yang banyak, itu gimana sih strateginya biar rendangnya tidak basi dan bisa bagus tetap dikonsumsi sampai ke masyarakat. Berarti nah itu kita Ya, berarti tidak hanya diajak untuk bergabung, tapi juga diberikan pembinaan seperti apa strategi pemasaran dan juga untuk mengemas bagaimana makanan itu agar kualitasnya tetap terjaga sampai ke konsumen ya Pak ya? Iya, betul. Ya berharap dari sini kita walaupun ini produknya UMKM, tapi tetap bisa bentuknya itu profesional gitu Mbak. Misalnya dari sisi packing, dari teknik memasak, kemudian dari sisi handling ketika sudah masak sampai dikonsumsi, itu kita diajarkan oleh teman-teman dari Polri untuk bagaimana mentreatment makanan itu supaya tidak cepat basi, dan juga dibantu untuk proses halal dari produk kita. Baik, setidaknya apa yang Anda katakan tadi itulah manfaat ataupun benefit yang Anda rasakan setelah bergabung dengan UMKM binaan Polri ya Pak Iwan ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan Febrian, Koordinator UMKM Rendang Binaan Polri, sudah bergabung dan bercerita bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang. Selamat siang.